akan mendengarkan beberapa penyampaian sambutan arahan pembinaan sekaligus membuka acara LPPD dan LKPPD tingkat Desa Pulau Utara Timur yang akan disampaikan langsung oleh Pak Camat atau yang mewakili kepada Kasih Ekban Pak Firdan Edi waktu dan tempat kami. Izin bunda. Yo, kedua loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Desa Pulau Utara yang kami hormati, di Bunda serta seluruh jajaran yang ada, sekretaris desa, kawan-kawan kepala seksi dan juga para kepala dusun, Bapak Freddy, Ketua BPD beserta seluruh anggota BPD yang hadir yang kami hormati, Bapak pendamping desa, Bapak Heri dan juga teman-teman lainnya yang kami hormati, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain sebagainya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu yang kami banggakan. Hadirin hadirat yang kami muliakan, pertama-tama seperti biasanya marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang cukup mulia ini di tempat ini dalam rangka musdes ya terkait dengan LPPD, LKPPD, laporan pemerintah desa, laporan penyelenggaraan pemerintah desa, dan laporan keterangan pemerintah desa Pulau Utara Timur tahun 2026 yang sebentar nanti akan disampaikan oleh pemerintah selaku ibunda kepala desa. Salat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya insya Allah bisa mendapatkan syafaat darinya hingga di yaumil akhir nanti. Amin. Amin. Bapak Ibu, mungkin saya sedikit saja, tidak banyak, hanya ada beberapa harapan-harapan dan saran juga terkait kegiatan ini. Tetapi pertama saya ingin sampaikan sekali lagi, Pak Camat tidak bisa hadir karena banyak agenda juga di kabupaten yang harus beliau ikuti. Begitu juga dengan Pak Sekja, ada agenda yang sangat padat pada hari Senin ini. Jadi mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, mungkin yang diutus hanya saya sebagai kepala seksi di situ, Kasih Ekbang yang mewakili Bapak Camat. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya ini tidak ada yang kurang Bapak Ibu ya. Insya Allah sama saja dengan Pak Camat. Kemudian ini mungkin tidak biasanya kalau saya melihat ini ada semacam meja-meja bundar ini ya, karena biasanya kursi-kursi. Jadi sangat istimewa ini bunda, kegiatan ini istimewa sekali saya. So VIP semua ini yang duduk di sini. Iya. Biasanya VIP. Jadi mantap sekali ya. Begitu saya masuk itu, aduh, ada ini tim bunda kegiatan ini sangat berkesan. Apalagi di dalamnya banyak ibu-ibu juga. Terasa damai itu orang punya hati ini
Desa Pulau Tanah Timur. Jadi saya sekali lagi, karena ini adalah laporan pemerintah desa, laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada pemerintah kabupaten melalui camat. Jadi melalui kami ini, pemerintah kecamatan. Dan ini adalah mungkin kegiatan tahunan ya, kegiatan tahunan yang sering diselenggarakan pada desa ini. Jadi harapan kami tentunya adalah hal-hal yang memang sudah normatif yang sering disampaikan baik oleh pendamping maupun kepala desa. Yang pertama, dalam kegiatan ini kita berharap agar ada transparansi ya. Transparansi terutama terkait dengan mungkin anggaran gitu, yang sebentar nanti akan disampaikan. Harus ada keterbukaan antara pemerintah desa kepada masyarakat, pada khususnya Desa Pulau Tanah Timur. Jadi di kegiatan ini tidak ada yang ditutup-tutupi itu, semuanya akan diungkap. Karena itu adalah memang tujuan pemerintahan desa itu harus transparansi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Anggarannya dibuka semuanya. Silakan dievaluasi, silakan didiskusikan. Ada yang kurang silakan disampaikan. Kan begitu. Karena ini juga merupakan semacam kredibilitas dari pemerintah desa, menunjukkan komitmen kepada masyarakat bahwasanya tidak ada yang ditutup-tutupi, sekali lagi dibuka. Kan kita bisa cek juga semuanya dalam sistem kan, gampang saja dicek saja gitu. Jadi itu harapan kami, dan memang juga harus terbuka anggaran-anggaran itu kan harus disampaikan. Sudah berapa yang dibelanjakan, sudah berapa yang tersisa anggarannya, kan seperti itu. Kemudian berikut yang kedua, tentunya harus dengan akuntabel. Akuntabel itu maksudnya dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi yang ada. Karena kita mau beli saja ini kan harus pakai secari kertas seperti nota dan lain sebagainya. Administrasi harus lengkap, harus dilengkapi oleh pemerintah desa. Karena ini juga menjadi acuan daripada ketika ada semacam pelaksanaan auditor dari pemerintah kabupaten, terutama inspektorat mutur itu. Jadi pemerintah desa harus memang benar-benar bisa mempertanggungjawabkan semua apa yang sudah dilaksanakan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian mungkin yang terakhir ya, saya hanya ingin mengajak semua kita yang ada di sini, terutama pemerintah desa, BPD, dan seluruh masyarakat, agar jangan hanya gagah kita melaporkan ya semua aset-aset, semua pembangunan sudah diselenggarakan oleh pemerintah desa, mulai program pembangunan maupun pemberdayaan yang ada di desa. Jangan hanya gagah. Tetapi ingat satu hal, ketika semua itu sudah ada ya di depan mata kita, tolong Bapak Ibu dipelihara, dirawat. Semua aset-aset itu tolong dirawat. Pengadaan apa saja yang sudah ada di desa ini, pembangunan jalan mungkin, pemberdayaan masyarakat yang sudah jalan, tolong dijaga, dirawat Bapak Ibu, terutama para aparat itu. Karena orang ini juga menghadapi yang namanya efisiensi, penghematan ya. Efisiensi ini kan sudah tidak asing lagi di tengah kita. Artinya orang harus berhemat dengan anggaran yang minim. Makanya kita hemat dengan cara memelihara apa yang sudah ada.
di desa ini. Sebenarnya harus dipelihara, jangan cuma mentang-mentang mungkin tahun depan mau dianggarkan lagi, jadi kita tidak pelihara begitu. Terutama juga saya mengimbau pada mungkin kepala-kepala dusun ya, seperti aset-aset apa yang sudah ada di setiap dusun ini. Ini tolong dicek Bapak Ibu, tolong dicek itu. Misalnya ada jalan tani Bunda ya, ada juga ya. Itu tolong dilihat, tolong diawasi. Ada juga mungkin bak air ya Bunda, air bersih, tempat simpan. Iya, jadi inilah yang menjadi persoalan kita. Kita orang ini selalu mengaku mungkin tiap tahun mungkin diadakan. Tiap tahun ada DP anggaran, gampang itu. Tapi kalau soal efisiensi bagi ini, mau apa lagi? Jadi mana yang sudah ada, tolong, terutama kepala dusun itu, tolong cek aset-aset desa itu, tolong cek yang sudah bertebaran di mana-mana, di dusun-dusun. Jangan hanya tiap, coba saya kasih contoh, misalnya kipas angin saja. Bukan saya mau bicara desa Sablato. Orang pakai kipas angin yang pakai es batu itu kayak AC. Setelah orang cek di kantor camat, so tidak berfungsi DP. Tapi masih terputar DP kipas, cuma so tidak berfungsi DP ini apa? DP uap itu. Setelah kita cek itu so taprok. Jadi tidak, itu pertanda apa? Karena itu tidak dijaga, tidak dirawat. Siapa yang merawat situ? Ya pemerintah desa, aparat desa. Jangan tiap tahun orang mau. Ini juga yang sudah dibisiki oleh Pak Camat ke saya. Dia sudah pesankan juga. Tolong itu DP apa? DP garis besar penyampaian. Karena orang ini menghadapi keadaan yang sekarang tidak mudah. Apalagi tahun depan ini ya, dengan adanya penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah. Pusat itu membatasi anggaran di setiap daerah itu hanya 30% untuk belanja aparat. Lebih parah lagi itu. So karena efisiensi, tahun depan semua dilaksanakan undang-undang itu, aturan itu. So mahal. So susah orang mau barawat, mau bajaga yang orang ada selama ini sudah bangun. Jadi sekali lagi, jangan kita hanya gagah menyampaikan laporannya, tetapi implementasi pada pelaksanaan pemeliharaan perawatan itu tidak ada. Jadi dua-duanya itu harus jalan. Laporan bagus, pertanggungjawab bagus. Dijaga juga Ibu. Jaga juga ini aset yang sudah ada. Itu kan tercamat, orang anggaran seminim sekali juga. Mungkin sudah sama dengan yang ada di desa. Itu harapan di depan itu sering kita pakai panggung itu yang ini. Itu cuma anggarannya Pak Camat, dananya Pak Camat sendiri, bukan dari dana kantor itu yang dia pakai merawat itu, dicor, dicat, dan lain, masih banyak lagi. Doi pribadi itu. Jadi untuk kedepannya ini mulai lebih parah lagi kalau orang tidak bisa mau jaga orang punya aset-aset. Jadi ini mulai sekarang orang harus sadar diri. Ya keadaan sudah dengar arahan Pak Prabowo di sana waktu di Menas kemarin kalau tidak salah. Kenapa gaji aparat tidak bisa naik? Aparat termasuk saya PNS, pasti Bunda ini Pak Heri, Pak Ketua, Pak Presiden tidak bisa naik. Kenapa? Kenapa gaji guru tidak bisa naik? Apa Teh Prabowo bilang? Karena tidak ada uang. Bayangkan ini presiden yang bilang, bukan bos utama yang begini. Presiden memang tidak ada uang. Sampai bilang bukan saya ti presiden. Tidak ada uang. Makanya sekali lagi orang harus sadar diri, kembali pada penghematan. Mungkin ini saya bisa kami sampaikan, Bapak dan Ibu, lebih dan kurangnya mohon maaf. Dan karena tadi sudah didaulat untuk membuka kegiatan ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Musdes
laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan keterangan pemerintah desa Gorontalo tahun 2026 resmi dibuka. Ini orang ini sogaga bagian saya ada palu ini karena saya itu tidak sediakan. Begini saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.